Amsal 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Sekali lagi, Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan berkata, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Jadi orang berpengertian adalah orang yang mudah memahami, orang yang mudah mengerti, orang yang mudah menerima pengajaran, karena dia memiliki hati yang mau diajar. Jadi kalau orang bicara, dia mendengar, dia menyimak, dia mempelajari, dia memiliki kerendahan hati. Beda dengan orang yang merasa pintar, orang yang bebal, orang yang sombong. Itu dikasih pengertian, dikasih pemahaman atau pengajaran, dia menolak. Dia merasa dirinya lebih pintar. Dia tidak mau mendengar. Jadi orang yang berpengertian, memiliki hati yang berpengertian, itu orang yang rendah hati. Orang yang mau belajar, orang yang mau mendengar, orang yang mau menyimak. Ya. Sehingga dia memperoleh pengetahuan karena dia menyimak. Beda dengan orang yang tidak mau memperhatikan, ibaratnya seperti di ruangan kelas ya, di ruangan kelas. Kalaulah kita mengikuti pengajaran, menyimak penjelasan dari guru, tentu kita akan memperoleh pengetahuan yang disampaikan oleh guru kita. Tetapi ketika kita acuh tak acuh, tidak mendengar, tidak serius, tidak fokus, maka kita tidak dapat apa-apa. Penyebabnya itu tadi, tidak memiliki hati yang rendah, bebal, tidak menghargai orang lain. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ya. Orang yang saya sebutkan tadi, yaitu orang yang mau mendengar itu bisa dikatakan juga orang bijak. Dan telinganya itu menuntut pengetahuan. Dia suka menambah pengetahuan, suka mencari pengetahuan. Jadi ketika dia mendengar suatu percakapan yang tidak berguna, tidak membangun, dia tidak suka. Dia menuntut, dia mencari pengetahuan. Begitu ada hal-hal yang tidak bermanfaat, dia tidak suka. Dia tidak suka sebab dia mencari orang bijak itu bagaimana supaya semua baik, bagaimana supaya berhasil, bagaimana supaya menang, bagaimana supaya kehidupan ini berjalan dengan baik, begitu. Itu orang-orang bijak. Jadi dia perlu sesuatu yang bermakna. Telinganya dia beri, dia mencari pengetahuan. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak benar, itu langsung kontak dengan dia. Mungkin ada suatu komunitas, ya kan, tidak sesuai dengan karakter dia, karakter orang bijak tadi, dia langsung memiliki alarm gitu ya. Kalau dia bisa mempengaruhi komunitas tadi, kelompok tadi, atau percakapan yang kurang baik tadi, di situ dia mencoba mungkin mempengaruhi, berperan untuk menetralkan gitu, bagaimana supaya pembicaraan itu sehat, bermakna, berguna gitu. Karena dia memang menginginkan kualitas gitu. Orang bijak itu menginginkan kualitas. Jadi telinganya, firman Tuhan mengatakan, dia menuntut pengetahuan. Dia suka tentang hal-hal yang baik. Ya, pengetahuan itu baik. Ya, pengetahuan itu baik. Jadi memang saudaraku, kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan. Ketika kita memiliki banyak pengetahuan, maka tentu kita lebih maksimal lagi menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan kehendak Tuhan adalah supaya kita menjadi berkat. Ketika kita memiliki banyak pengetahuan, tentu kita memberi dampak yang lebih besar lagi.
di tengah-tengah lingkungan kita, karena kita memiliki banyak pengetahuan. Dan sudah pasti kita dicari, begitu ya. Orang yang memiliki pengetahuan kan dicari. Dicari artinya dia punya ilmu, dia punya pengetahuan. Ya kalaulah dia tahu apa-apa, mau jadi apa kan gitu. Tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, mau jadi apa. Ya itu tadi, orang yang memiliki pengertian tadi, orang yang memiliki hati yang berpengertian itu dia mencari pengetahuan gitu, dia mudah diajari. Nah, mudah diajari. Orang bijak itu mencari pengetahuan, suka pengajaran. Ada pengajaran itu dia menambah pengetahuannya. Jadi orang yang berpengertian itu, orang bijak itu ya pasti berhasil. Dia kan semakin dipenuhi dengan pengetahuan. Pengetahuan itu penting, sangat penting. Ya. Bahkan firman Tuhan berkata, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka tuntunan Tuhan akan membawa kita semakin bertumbuh dalam pengetahuan. Semakin Tuhan akan menuntun kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, kita akan bertumbuh dalam pengetahuan, dalam berbagai hal yang bermanfaat, dimanapun bidang kita, bagian kita. Apakah bagian kita di keilmuan, di sains, teknologi, apakah kita sebagai pengajar, apakah kita sebagai kerohanian, ya memiliki pengetahuan, dan itu akan baik ya, baik untuk kita, baik untuk lingkungan di sekitar kita, dan kita pasti berdampak. Tentu sudah beda kalau kita tidak tahu apa-apa, tidak memiliki pengetahuan ya. Rezeki pun sulit kita dapatkan kalau kita tidak ada pengetahuan. Tapi ketika kita ada pengetahuan, kita berdampak baik, rezeki pun lancar, ya kan? Karena apa? Ada ilmunya. Orang cari kan gitu. Perusahaan mencari orang-orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki pengetahuan, memiliki keahlian. Keahlian kan itu pengetahuan juga. Pengetahuan yang mungkin bisa didapat dari pelajaran atau dari pengalaman. Yang penting dia mengerti, yang penting dia tahu suatu bidang gitu. Dan dia pasti satu bidang saja pun dia menguasai, mengetahui, itu sudah cukup untuk membiayai kehidupannya ya. Contohnya dia mahir dalam bermain piano atau bermain keyboard, itu cukup untuk membuatnya menjalani kehidupan ini, mencukupi kebutuhannya ya, dengan satu kemahiran saja, keahlian, pengetahuan saja. Jadi pengetahuan itu baik ya. Jangan sampai kita, saudaraku, minim dalam pengetahuan, atau dalam tanda petik bodoh kan. Orang bodoh itu kan sebenarnya dia tidak mau belajar, nggak tahu apa-apa gitu, nggak ngerti mengerjakan tugas, nggak tahu jawabannya ya, maka disebutlah dia bodoh ya. Meskipun bodoh di dalam arti lain itu adalah orang yang menolak kebenaran, orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Jadi jadilah orang yang berpengertian, jadilah orang yang memiliki pengetahuan, yang bertumbuh dalam pengetahuan, merindukan pengetahuan yang lebih lagi, apapun itu, untuk membangun kehidupan kita, membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu. Bagaimana mendidik anak juga itu butuh pengetahuan. Bagaimana membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga itu butuh pengetahuan. Dan itu bisa didapat dari pengajaran, belajar gitu. Apakah pengajaran dari orang lain, apakah lewat buku, atau yang paling utama, yang sumber primer menurut saya itu dari Alkitab, firman Tuhan. Itu pengajaran yang primer. Sebab Alkitab ini memang mengajari kita, mengajari bagaimana supaya menjadi manusia yang benar, yang tepat, yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, biarlah kita memiliki hati yang berpengertian, dan kita merindukan pengajaran. Kita tetap haus akan pengajaran yang menambah pengetahuan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.